Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena kasih karunia yang Engkau berikan pada kami, sehingga di tengah-tengah pandemi ini, kami masih memiliki kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan mempermuliakan Engkau, membaca firman-Mu dan mendengarkan penjelasan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami percaya bahwa Allah yang telah berkasih karunia bagi kami adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami, dan Tuhan ini pula yang akan membuka pikiran kami sehingga kami, baik ada yang ada di tempat ini maupun yang tersebar jauh di mana-mana dan menyaksikan persekutuan ini, boleh mengerti kebenaran firman Allah dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Dan kiranya firman Tuhan ini termeterai di dalam hati kami dan memimpin hidup kami. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami menyambut kebenaran Tuhan. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saya ada di dalam satu situasi yang beberapa kali saya bilang sebagai situasi yang tidak biasa. Kita mengalami sebuah pandemi, kita mengalami sebuah kesulitan yang dialami bukan hanya oleh dunia, tetapi juga sebuah kesulitan yang juga dialami dan dihadapi oleh gereja Tuhan di seluruh dunia. Oleh karena ini adalah sebuah kesulitan atau fakta yang real di dalam kehidupan dunia dan kehidupan gereja, maka hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan di mana saja pun akan bertindak, baik itu melalui tindakan-tindakan sosial, di dalam doa-doa mereka, ataupun melalui khotbah-khotbah mereka. Hamba-hamba Tuhan mencoba untuk berkhotbah, berbicara mengenai pandemi ini. Di MRI Depok sendiri kemudian Bapak Ibu dan saya punya beberapa kali sesi di mana kita membahas mengenai pandemi COVID-19. Kita lihat dari berbagai sudut pandang, dan juga kalau memperhatikan studi Kristen Areopagus ketika kita membahas mengenai tema Paskah pun aplikasi-aplikasinya diarahkan ke sana dengan satu tujuan, yaitu menguatkan jemaat, meneguhkan hati jemaat ketika menghadapi kesulitan yang besar ini. Tetapi kalau kita lihat di dalam konteks kita Indonesia, beberapa waktu yang terakhir, gereja di Indonesia itu disuguhi satu pemandangan yang saya sebut sebagai pemandangan yang menarik. Ada diskursus, ada perdebatan yang terjadi di antara hamba-hamba Tuhan di dalam gereja. Kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan perdebatan atau diskursus ini dimulai dari klaim yang saya sebut sebagai klaim otoritatif dari Pendeta Niko. Beliau mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh Tuhan, beliau disuruh oleh Tuhan untuk menghardik COVID-19 dan juga menghardik krisis ekonomi, sehingga ini sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus ada menghardik angin dan danau. Beberapa waktu kemudian ada muncul video yang kedua di mana beliau juga bernubuat bahwa krisis ekonomi COVID-19 akan selesai pada saat Paskah. Terkait dengan video yang pertama kemudian ditanggapi dengan sangat keras oleh Pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong menanggapinya dengan sangat keras, dan tanggapan ini kemudian seperti bola salju menghasilkan berbagai tanggapan yang lain. Saya kira kita bisa petakan itu di dalam 3 kategori secara garis besar. Kelompok pertama adalah kelompok yang setuju Pendeta Stephen Tong. Kelompok kedua adalah kelompok yang kemudian tidak setuju dengan Pendeta Stephen Tong dan mungkin dia berpihak kepada Pendeta Niko, dan yang ketiga adalah yang tidak setuju perdebatan. Nah, selama beberapa waktu ini saya kira jemaat Tuhan dari berbagai gereja itu dibingungkan. Mengapa? Karena tidak mungkin ada dua klaim yang bertentangan satu sama lain itu bisa benar pada saat yang sama. A dan minus A itu nggak bisa benar pada saat yang sama. Ketika dua klaim dua hamba Tuhan berbeda, hanya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, salah satu di antara dua hamba Tuhan ini salah. Kemungkinan yang kedua adalah dua-dua hamba Tuhan ini salah. Tetapi tidak pernah ada kemungkinan bahwa dua-duanya benar, karena ini adalah klaim yang berkontradiksi. Wajar jika saudara dan saya juga melihat jemaat bertanya-tanya apa yang benar sebenarnya, dan selama beberapa waktu ini muncul baik itu di dalam media sosial maupun di dalam diskusi di antara jemaat. Saya mengajak kita untuk memikirkan fenomena ini sebenarnya untuk menemukan posisi yang paling tepat bagi kita di tengah-tengah diskursus ini. Tetapi kalau kita mau menemukan posisi yang benar atau posisi yang tepat, itu berarti kita harus berurusan dengan kelompok yang ketiga yang tidak setuju dengan apa yang disebut sebagai perdebatan. Sekali lagi, untuk menemukan posisi di antara dua yang sementara berdebat, A dan minus A, saudara harus berhadapan terlebih dahulu dengan kelompok yang ketiga yang tidak setuju perdebatan antara A dan minus A. Mengapa? Karena kalau kelompok yang ketiga ini benar, maka percuma Bapak Ibu dan saya mau membahas apa saja di minggu-minggu yang akan datang. Maka sekali lagi kelompok yang ketiga ini perlu untuk saudara dan saya kemudian simak sebentar. Dan mungkin ini bisa diwakili oleh beberapa hamba Tuhan seperti misalnya Pendeta Gilbert.
Beliau menyampaikan sesuatu yang sangat menarik di tengah-tengah pandemi demikian. Dia bilang seharusnya semua hamba Tuhan itu berdamai. Semua hamba Tuhan itu bergandengan tangan, berdoa dan kemudian menguatkan jemaat. Secara jujur, saya pribadi pun menginginkan yang sedemikian. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa kritik yang keras seperti yang ditemui di media sosial itu mungkin ekspresi daripada apa yang disebut sebagai pongga atau kesombongan, ekspresi daripada ketidakpedulian terhadap jemaat, bahkan menggambarkan hati yang dikuasai oleh kegelapan. Nah, kalau seandainya klaim ini benar, maka saudara dan saya akan menemukan bahwa perdebatan kemudian menjadi sia-sia. Usaha bagi saudara dan saya untuk mengambil posisi, menganalisa dan mengambil posisi yang benar itu kemudian menjadi sia-sia. Maka penting bagi kita untuk kemudian melihat apa yang hari ini saudara dan saya bahas terkait dengan perdebatan di dalam gereja, di dalam konteks penyesatan. Sekali lagi, perdebatan di dalam gereja, di dalam konteks ajaran yang salah. Saya mau ajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari kitab Yudas. Mari kita lihat kitab Yudas, kita membaca bersama-sama ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan nanti sepanjang perenungan kita ini adalah kalimat daripada Yudas, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kitab Yudas adalah sebuah surat yang sifatnya polemik. Polemik melawan apa yang kita kenal atau kita sebut sebagai ajaran yang salah atau ajaran yang sesat. Sehingga kitab Yudas memiliki kemiripan dengan Injil Yohanes misalnya, atau kemiripan dengan sebagian daripada tulisan Paulus yang juga bersifat polemik. Polemik melawan guru-guru palsu dan ajaran-ajaran palsu yang ada di dalam gereja. Namun kitab Yudas punya sebuah perbedaan. Kitab Yudas punya sedikit perbedaan dari tulisan-tulisan Paulus dan tulisan-tulisan Yohanes. Karena kitab Yudas secara eksplisit, sekali lagi, kitab Yudas secara eksplisit itu bukan hanya mendebat guru-guru palsu, tetapi memobilisasi jemaat, menggerakkan jemaat untuk mempertahankan iman dan kemudian melawan penyesatan. Jadi ini bukan hanya bersifat melawan penyesatan, tetapi menggerakkan jemaat untuk bersama-sama melawan penyesatan. Tentu saja Paulus dan Yohanes ketika mereka menuliskan surat mereka tujuannya adalah mencerahkan pikiran jemaat sehingga jemaat juga melawan penyesatan. Tetapi dalam teks yang saudara baca hari ini, Yudas secara eksplisit mendebat guru-guru palsu dan ajarannya sekaligus mendorong jemaat untuk terlibat di dalam perdebatan tersebut. Mengapa? Karena Yudas sadar seperti Yesus Kristus sadar, seperti para rasul sadar, seperti para nabi sadar bahwa penyesatan adalah sebuah bahaya bagi gereja yang sejati. Yang namanya penyesatan adalah sesuatu yang tidak boleh didiamkan. Saudara akan menemukan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 dan seterusnya bahwa penyesatan adalah salah satu dari 3 senjata yang dipakai oleh iblis, naga yang kalah itu untuk menghancurkan gereja. Senjata yang pertama di dalam Wahyu pasal yang ke-13 adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Apapun dia, tetapi binatang ini melakukan aniaya terhadap gereja. Aniaya dari luar secara fisik terhadap gereja, sehingga ketika gereja mengalami aniaya, mereka seolah-olah dipaksa untuk berkompromi, bahkan murtad, meninggalkan iman mereka. Lalu binatang yang kedua di dalam Wahyu pasal yang ke-13 adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Menarik karena binatang ini bertanduk seperti anak domba. Di dalam pasal-pasal awal kitab Wahyu, itu berarti dia dari luar nampak seperti anak domba, nampak seperti Mesias itu. Tetapi ketika binatang ini berbicara, suara yang keluar dari dalam mulutnya bukan suara anak domba, tetapi suara naga. Naga yang merupakan lambang daripada iblis di dalam kitab Wahyu. Penampakannya menarik seperti anak domba, tetapi suaranya yang disuarakannya bukan kebenaran yang berasal dari anak domba, tetapi apa yang dia katakan adalah kata-kata yang dititipkan oleh sang naga itu. Dan ini berasal bukan dari luar, tetapi dari dalam. Penyesatan yang berasal dari dalam gereja ini, kalau saudara perhatikan, akan mencemarkan jiwa manusia. Dia mencemarkan pikiran, sehingga pikiran manusia disesatkan. Dia mencemari hati manusia sehingga manusia lebih mencintai
kesesatan itu. Dan kemudian karena jiwa tercemar, maka kehendak itu akan digerakkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Baru kemudian digambarkanlah alat yang ketiga, yang digambarkan sebagai Babel, pelacur besar itu, yaitu amoralitas. Amoralitas itu bisa berasal dari luar, godaan dari luar, sehingga saudara dan saya terlibat di dalam perbuatan-perbuatan amoral. Tetapi juga bisa berasal dari dalam, karena kitab Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, waktu berbicara mengenai 7 gereja itu, ada ajaran-ajaran sesat di dalam gereja, dan oleh karena kesesatan ajaran itu, maka jemaat dibawa, jemaat diarahkan untuk mencemarkan baik itu tubuh maupun jiwa mereka. Maka penyesatan yang ada di dalam gereja adalah sebuah bahaya yang besar. Yesus Kristus sadar akan hal ini, rasul-rasul sadar akan hal ini. Di dalam konteks perjanjian lama, nabi-nabi juga sadar akan hal ini. Dan kalau saudara dan saya memperhatikan Alkitab tidak pernah mengkompromikan apa yang disebut sebagai penyesatan. Alkitab tidak pernah mendiamkan itu. Sekali lagi kita bisa melihat teladan Yesus Kristus. Kita bisa melihat tulisan nabi-nabi. Kita bisa melihat tulisan Paulus. Kita lihat tulisan Petrus. Kita lihat tulisan Yohanes. Dan hari ini saudara dan saya membaca tulisan Yudas. Mereka melawan ajaran yang salah, baik melalui kata-kata mereka maupun melalui tulisan-tulisan mereka. Dengan demikian, saya harus mulai dengan mengajak saudara jemaat bersyukur. Sekali lagi, bersyukurlah jika saudara menjumpai pemimpin-pemimpin gereja yang kritis, yang belajar Alkitab dengan baik, belajar teologi dengan baik, sehingga mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau saudara menjumpai pemimpin-pemimpin yang sedemikian, seharusnya saudara mengapresiasi ajaran yang benar memang harus disebarluaskan dan bukan dihina. Kalau saudara menjumpai pemimpin yang sedemikian, maka saudara mesti bersyukur. Pemimpin yang kritis itu dibutuhkan oleh gereja. Saudara, ada orang bilang tetapi perdebatan itu menimbulkan kebingungan. Sore hari ini saya mau ingatkan Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan. Yang menimbulkan kebingungan, yang menghasilkan kebingungan itu bukan perdebatan. Kebingungan diakibatkan oleh ajaran yang salah, bukan perdebatan. Kebingungan dihasilkan oleh ajaran yang tidak benar, yang menyimpang dari kebenaran. Ini yang menghasilkan kebingungan di dalam pemikiran jemaat. Kalau ada satu ajaran yang bergeser dari kebenaran, ada ajaran yang memutarbalikkan kebenaran atau memalsukan kebenaran, ini pasti menghasilkan kebingungan di dalam pikiran dan hati jemaat. Perdebatan tidak demikian. Kalau perdebatan hanya semata-mata menghasilkan kebingungan, Yesus Kristus nggak melakukan itu, Rasul Paulus tidak melakukan itu, Petrus tidak akan melakukan itu, dan Yudas hari ini di dalam teks yang kita baca juga tidak akan melakukan hal yang sama. Maka saudara dan saya mesti lihat bahwa memperdebatkan ketidakbenaran berdasarkan kebenaran adalah tanggung jawab gereja. Ini harus dikerjakan. Ini bukan membingungkan jemaat, tetapi perdebatan kadang-kadang dipakai oleh Tuhan justru untuk mencerahkan manusia, pikiran manusia, dan kemudian mendidik jemaat Tuhan. Pikiran saudara dan saya yang sudah lama tertidur, cenderung menerima begitu saja semua ajaran, tidak lagi kritis untuk menguji mana benar dan mana tidak. Ketika terjadi saling kritik seperti yang saudara dan saya jumpai, kemudian kita mulai bertanya mana yang benar. Saudara dan saya sebenarnya melalui saling kritik yang sedemikian, melalui perdebatan yang sedemikian, pikiran kita dicerahkan, kita dididik, sehingga kita sadar bahwa penyesatan itu adalah sesuatu yang real. Sekali lagi, perdebatan tidak membingungkan. Ajaran sesatlah yang membingungkan. Tetapi orang-orang yang melawan penyesatan, bahkan masuk ke dalam perdebatan, melawan penyesatan itu, mereka menggelitik pikiran kita untuk memikirkan mana yang benar, mana yang salah. Paling tidak mereka mendorong kita untuk memikirkan kembali apa yang saudara dan saya selama ini terima begitu saja sebagai kebenaran. Kita mesti sadar ada penyesatan. Kita tahu mana benar, mana salah. Kita didorong untuk menguji roh. Dan kalau saudara dan saya menjumpai kebenaran di dalam perdebatan ini, saya percaya perdebatan bisa mendorong saudara dan saya, menolong saudara dan saya untuk memperoleh iman yang lebih teguh. Kita kembali kepada posisi yang seharusnya. Ketidakbenaran menggeser kita dari posisi yang tidak benar. Perdebatan dapat menjadi cara Tuhan untuk membawa saudara dan saya yang sudah mengerti mana yang benar dan mana yang tidak benar, untuk meninggalkan posisi yang salah yang tadi kita terima begitu saja dan kembali kepada kebenaran. Oleh sebab itu, Yeremia misalnya, hanya urusan berapa tahun di Babel, itu dia mempersoalkannya. Saudara, ada nabi-nabi palsu yang datang dan kemudian kita akan dengan segera kita akan kembali ke Yerusalem. Yeremia bilang itu nabi palsu, Allah tidak berbicara kepada mereka. Mereka terlalu berani berbicara atas nama Tuhan.
Lalu kemudian dia bilang dengan jelas, 70 tahun lagi baru kamu akan kembali ke sana. Kalau saudara dan saya perhatikan, ini terlalu remeh. Hanya urusan 70 tahun atau kurang dari 70 tahun. Tetapi nabi Tuhan ini, sekali lagi, nabi Tuhan ini mendebat nabi-nabi palsu dan merisikokan nyawanya. Perdebatan adalah jalan yang telah ditempuh oleh Yesus Kristus. Perdebatan adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Mereka melakukannya dengan tulus. Mereka melakukannya dengan berhikmat. Ada orang bilang kalau berhikmat dan tulus jangan berdebat. Tapi ingat bahwa ketulusan dan hikmat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tidak pernah bisa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai kebenaran. Orang yang tulus, orang yang berhikmat, berpegang kepada kebenaran, berjalan berdasarkan kebenaran, dan mereka tidak pernah akan diam terhadap apa yang disebut sebagai ketidakbenaran. Orang yang mengasihi musuh dan yang mengasihi jemaat pasti akan menegur kesalahan. Seorang hamba Tuhan yang mengasihi jemaatnya, dia mesti tegur jemaatnya. Seorang hamba Tuhan yang mengasihi orang-orang yang tersesat harus berani untuk menyatakan bahwa dia tersesat. Diam terhadap kesalahan, diam terhadap penyesatan. Itu bukan ekspresi cinta kasih yang sejati. Mungkin orang bilang, atau kita bisa bilang, tetapi tidak semua yang berdebat itu motivasinya sama seperti Yesus. Tetapi Anda hanya bisa bilang mungkin tidak sama seperti Yesus. Sama seperti saya bilang mungkin saja motivasi mereka sama seperti Yesus Kristus. Tapi yang pertama yang saya mau tegaskan adalah perdebatan itu bukan sesuatu yang harus dihindari di dalam gereja. Perdebatan adalah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menggelitik pikiran yang sudah mati. Cara yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajak jemaat memikirkan mana benar, mana tidak. Menguji mana benar dan mana tidak. Lalu mengarahkan hatinya kepada kebenaran. Yudas sadar akan bahaya penyesatan ini. Oleh sebab itu dia memberi perintah. Perintah untuk mempertahankan iman yang diberikan atau disampaikan kepada orang-orang kudus. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan kata mempertahankan. Kata mempertahankan di dalam bahasa Yunani berasal dari kata epigonisestai, yang berarti dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan to contend. Di dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan to fight. Saya mencoba cari di dalam kamus dan secara umum istilah to contend berarti menyatakan, mengatakan, atau mengargumentasikan sesuatu yang benar. Sekali lagi, to contend secara umum berarti menyatakan, memperkatakan, mengargumentasikan sesuatu yang benar. Tetapi kata yang sama secara umum dapat juga berarti menentang atau melawan sesuatu. Kalau yang pertama itu menyatakan, mengatakan atau mengargumentasikan kebenaran, itu bisa kita kategorikan sebagai defense, mempertahankan kebenaran. Tetapi kategori yang kedua, menentang atau melawan sesuatu, ini ofensif, menyerang sesuatu yang tidak benar. Sehingga menurut saya kata to contend melibatkan perdebatan, melibatkan konflik, melibatkan sesuatu yang saudara dan saya hari ini bisa definisikan sebagai pertandingan untuk mempertahankan kebenaran, untuk melawan ketidakbenaran. Tapi saudara juga bisa bilang, tama itu kan dalam istilah bahasa Inggris dalam arti yang umum. Maka saya mengutip Strong. Strong adalah salah satu kamus yang cukup otoritatif untuk menyelidiki kitab suci. Ini bukan sebuah definisi umum. Strong mengatakan bahwa kata mempertahankan di dalam bahasa Yunani berarti mempertahankan sesuatu seperti seorang pejuang mempertahankan sesuatu. Oleh sebab itu seorang penafsir bernama Peter Davids. Peter Davids mengatakan bahwa kata ini jelas-jelas mengindikasikan perang. Kata ini jelas-jelas mengindikasikan perdebatan. Kata ini jelas-jelas mengindikasikan apa yang disebut sebagai konflik. Yang saya mau katakan adalah dengan mempergunakan kata ini, Yudas tidak hanya sekedar melawan atau mendebat ajaran yang salah. Tetapi dia menggunakan kata ini untuk mengajak jemaat, mendorong jemaat untuk terlibat. Dia pakai kata ini untuk mengajar jemaat dan mendidik jemaat untuk tidak berdiam diri, namun bertindak untuk melawan ajaran yang salah. Ini ajakan yang terbuka. Untuk terbuka baik terhadap kebenaran maupun ketidakbenaran. Dan menurut saya inilah hamba Tuhan yang tulus. Sekali lagi, inilah hamba Tuhan yang tulus. Kata tulus berarti sesuai baik itu pikiran, perasaan dengan kata-kata.
Tetapi sekali lagi kata tulus di dalam Alkitab tidak pernah bisa dilepaskan dari kebenaran. Pikiran yang mengerti kebenaran, perasaan yang mencintai kebenaran, kemudian mengeluarkan kebenaran, kata-kata yang benar sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Orang-orang seperti ini berpotensi untuk melukai banyak orang. Dia tahu apa yang benar pikirannya. Dia punya perasaan cinta kepada kebenaran. Berarti pikirannya juga bisa tahu mana yang salah dan benci kepada apa yang tidak benar. Maka kata-katanya ketika keluar, tindakan ketika keluar, itu mengekspresikan, sekali lagi, itu akan mengekspresikan kebenaran yang ada di dalam hati dan cinta kepada kebenaran yang menguasai seluruh hidupnya dia. Maka tadi saya katakan, seorang hamba Tuhan yang melawan mendebat yang disebut sebagai penyesatan adalah hamba Tuhan yang tulus. Pikirannya tahu kebenaran, hatinya cinta kebenaran, maka dia tidak dapat mengatakan sesuatu yang lain kecuali mengatakan yang benar dan melawan ketidakbenaran. Dalam satu video respons terhadap saling kritik yang ada di dalam gereja, kemudian ada yang bilang begini sama jemaatnya, jangan dengar itu perdebatan, delete saja dari WA kita dan jangan sebarkan. Tapi saya mau tanya, apa yang bisa ditutupi hari ini di dalam era yang terbuka sedemikian? Sebaliknya, saudara dan saya kalau adalah seorang hamba Tuhan yang tulus, sekali lagi, sebaliknya, jikalau saudara dan saya adalah seorang hamba Tuhan yang tulus, maka kita akan membuka kebenaran dan menelanjangi kesesatan. Kita akan mendidik jemaat sedemikian rupa sehingga dia paham kebenaran dan menolak ketidakbenaran. Ini tugas dan panggilan seorang hamba Tuhan yang tulus. Sekali lagi, tugas dan panggilan seorang hamba Tuhan yang tulus adalah membuka kebenaran, menelanjangi ketidakbenaran, supaya jemaat itu kemudian bisa mengerti mana benar, mana tidak. Bahkan dia harus mendidik jemaat seperti Yudas untuk memahami kebenaran dan melawan ketidakbenaran. Sebaliknya, hamba Tuhan yang berkata, kalau terjadi perdebatan, itu delete saja itu. Jangan dengar, jangan sebarkan. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang cenderung untuk menyembunyikan kebenaran, orang-orang yang cenderung untuk mendiamkan ketidakbenaran, bisa saudara dan saya pastikan sebagai hamba Tuhan yang tidak tulus. Kenapa? Karena kalau dia punya pikiran, tahu mana benar, mana tidak. Kalau dia punya hati, cinta kebenaran dan benci ketidakbenaran, mengapa dia punya kata-kata justru menyembunyikan kebenaran? Mengapa tindakannya dia, perintah yang diberikan kepada jemaatnya adalah untuk menyembunyikan kebenaran dan mendiamkan kesesatan? Jika saudara dan saya berjumpa dengan hamba Tuhan yang seperti ini, saudara dan saya sudah mulai bisa mengukur orang ini adalah orang yang tidak tulus. Jika dia tulus, dia akan buka kebenaran, dia akan telanjangi ketidakbenaran. Tapi saudara dan saya juga bisa bilang, tetapi waktunya mungkin tidak tepat. Di tengah-tengah pandemik yang sedemikian, terjadi saling kritik di dalam gereja, waktunya tidak tepat. Maka saya mau ajak saudara lihat konteks kitab Yudas. Yudas ditulis pada tahun 70-an. Sekali lagi, Yudas ditulis kira-kira tahun 70-an. Saya bandingkan misalnya dengan Yohanes. Yohanes waktu menulis Injil Yohanes untuk melawan ajaran sesat, dia menulis pada tahun 80-an. Saya bisa pastikan bahwa setelah tahun 70, masuk kepada tahun 70-an, masuk ke dalam tahun 80-an, abad yang pertama, gereja ada pada masa-masa yang sangat sulit. Sebelum tahun 70 di mana Jenderal Titus menghancurkan bait Allah, orang-orang Kristen seolah-olah, saya pakai kata seolah-olah, masih bisa menempel pada Yudaisme kepada orang Yahudi. Mereka masih bisa beribadah di bait Allah, mereka masih bisa hadir juga di dalam sinagog. Orang-orang Romawi masih mempersepsi, masih memahami kekristenan sebagai bagian dari Yudaisme. Tetapi setelah tahun 70, Jenderal Titus menghancurkan bait Allah, kemudian orang-orang Yahudi, Yudaisme, itu kemudian menunjukkan perlawanan yang sengit terhadap gereja. Mereka melaporkan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi Kristen kepada pemerintah Romawi. Maka sejak hari itu, gereja berhadapan dengan dua kelompok yang memusuhi mereka, saudara-saudara Yahudi maupun pemerintahan Romawi. Yudas dan Yohanes yang disebut sebagai rasul kasih menulis di dalam konteks di mana gereja sangat-sangat menderita. Saudara, saya mau sampaikan kalimat ini. Yohanes dan Yudas menuliskan tulisan yang sangat penting, tulisan yang membangkitkan polemik di masa sulit, melawan ajaran yang salah, melawan ajaran yang tidak benar di tengah-tengah penderitaan. Dengan demikian masa sulit bukan alasan bagi saudara dan saya untuk tidak menyuarakan kebenaran.
Masa sulit bukan alasan bagi saudara dan saya untuk mendiamkan ketidakbenaran. Saya tahu bahwa gereja hari ini bersama-sama dengan seluruh dunia sementara bergumul. Sekali lagi, saya tahu bahwa gereja bersama dengan seluruh dunia sementara bergumul oleh karena pandemik COVID-19 ini. Ada orang yang bilang, jangan tinggal di Menara Gading dan saling kritik. Terjunlah ke dalam realita. Masuklah ke dalam realita COVID-19 ini dan bertindak nyatalah di sana. Saya kira setuju. Kalimat ini adalah kalimat yang benar. Gereja punya tanggung jawab sosial. Social responsibility harus dikerjakan oleh gereja sehingga gereja tidak boleh melipat tangan di tengah-tengah pandemik. Kita juga mengkritisi gereja yang enggan untuk terlibat di dalam situasi yang sedemikian. Namun saudara dan saya harus menyetujui kalimat ini sebagian saja. Karena kalimat ini adalah kalimat yang mengekspresikan pikiran yang sempit. Terjunlah ke dalam realita pandemik COVID-19. Orang-orang seperti ini sementara melihat seolah-olah satu-satunya realita adalah pandemik COVID-19. Ini sempit. Ada banyak realita yang lain di mana gereja harus masuk, termasuk realita yang namanya penyesatan. Alkitab berkali-kali bicara mengenai hal ini. Penyesatan adalah sebuah realita. Saudara dan saya hidup di dalam dunia dengan begitu banyak pergumulan. COVID-19 adalah sebuah realita pergumulan yang sangat berat. Namun saudara dan saya mesti sadar bahwa ini bukan satu-satunya realita. Orang yang bilang terjunlah ke dalam realita, lalu menyingkirkan perdebatan mengenai benar dan tidak benar, adalah orang-orang berpikiran sempit. Saking sempitnya pikirannya itu, dia hanya bisa mereduksi seolah-olah satu-satunya realita adalah pandemik ini. Tetapi saudara dan saya mesti lihat kepada realita yang lain. Ada banyak masalah selain COVID-19, termasuk masalah penyesatan. Maka saya bilang tadi, seharusnya kita tidak harus menyetujui sepenuhnya kalimat tadi. Mengapa kita harus menyetujui sebuah kalimat yang hanya mengekspresikan kesempitan pikiran? Gereja, hamba Tuhan dan jemaat perlu terjun ke dalam dua realita ini. Realita sosial, pergumulan sosial, COVID berkaitan dengan pandemik ini, COVID-19, tetapi juga realita yang berkaitan dengan Injil yang telah diputarbalikkan, kebenaran yang telah diputarbalikkan. John Stott mengatakan kesaksian gereja hanya bisa berjalan dengan baik jika pesawat yang namanya kerajaan Allah ini punya dua sayap. Sayap yang pertama disebut sebagai pelayanan sosial. Sayap yang kedua dia sebut sebagai pelayanan Injil yang menegaskan kebenaran. Tanpa dua sayap ini, pesawat ini tidak bisa terbang. Hanya dengan satu sayap, pesawat ini juga tidak bisa terbang dengan baik. Kerajaan Allah kalau mau diberitakan, maka gereja harus terjun ke dalam dua realita. Pergumulan sosial dan juga pergumulan terkait dengan Injil, terkait dengan kebenaran, termasuk di dalamnya pergumulan dengan apa yang disebut sebagai penyesatan. Saya kira kita mesti sampai pada satu kesimpulan yang sama dengan Yudas. Hamba Tuhan bersama jemaat harus terlibat di dalam dua realita ini. Kita tidak boleh mereduksi. Gereja tidak boleh mereduksi seolah-olah realita yang dihadapi oleh gereja semata-mata dan hanya pemberitaan Injil saja. Pemberitaan kebenaran. Lalu mereka melipat tangan terhadap tanggung jawab sosialnya. Tetapi gereja juga tidak boleh mereduksi seolah-olah persoalan yang harus ditangani oleh gereja hanya persoalan-persoalan sosial sebagaimana yang saudara dan saya hadapi hari ini. Yesus menempuh jalan ini. Nabi-nabi menempuh jalan ini. Rasul-rasul menempuh jalan ini. Mengapa hamba Tuhan dan gereja tidak menempuh jalan ini? Dengan menulis, sekali lagi, pada tahun 70-an dan 80-an, Yudas dan Yohanes mengajak jemaat masuk ke dalam polemik. Mereka tidak membiarkan ketidakbenaran itu terus-menerus disuarakan di dalam gereja. Mereka tidak mendiamkan kebenaran. Mereka menyuarakan kebenaran di masa yang sulit, yang penuh dengan penderitaan, bahkan darah. Sekali lagi, tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak menyuarakan kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Yudas, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yohanes, paling tidak dua penulis ini di dalam tulisan-tulisan mereka memberi petunjuk kepada kita, tidak ada waktu yang tidak tepat untuk menyuarakan kebenaran. Di tengah-tengah perdebatan saudara dan saya juga dengar nasihat bijak. Nasihat bijak hamba Tuhan yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Tapi izinkan saya juga bertanya, di mana suara gereja terhadap penyesatan sebelum COVID-19? Sebelum COVID-19 kita diam.
Pada saat COVID-19 pun kita diam dan kita berusaha untuk mendiamkan orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Sebelum COVID-19 kita juga punya kecenderungan untuk mendiamkan orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Dengan demikian bisa dipastikan setelah COVID-19 kita juga akan diam dan kita akan mendiamkan orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Maka pertanyaannya, kapan waktu yang tepat? Sebelum COVID-19 bukan waktu yang tepat. Saat COVID-19 bukan waktu yang tepat. Setelah COVID-19 juga bukan waktu yang tepat. Maka kapan waktu yang tepat? Betul bahwa orang bijak tahu waktu yang tepat. Tetapi sekali lagi di dalam Alkitab bukan cuma tulus yang dikaitkan dengan kebenaran. Bijaksana dalam perjanjian lama, bahkan juga perjanjian baru, tidak dapat dilepaskan dari kebenaran. Maka perhatikan kebenaran ini. Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kebenaran dan pengajaran. Baik atau tidak baik waktunya bukan hanya menyuarakan kebenaran, namun tegurlah apa yang salah. Saudara dan saya mendapati perintah Paulus ini begitu jelas. Orang bijak perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa lari dari kebenaran. Mereka terikat kepada kebenaran, maka mereka tidak mungkin tidak menyuarakan yang benar dan tidak mungkin tidak melawan penyesatan, ketidakbenaran di dalam segala situasi. Maka perhatikan perintah Paulus ini dan berikanlah penilaian, saudara. Perhatikan perintah Yudas, perhatikan perintah Paulus dan berikanlah penilaian. Perintah untuk melawan penyesatan, perintah untuk melawan apa yang disebut sebagai ajaran yang salah di dalam penderitaan, di dalam kesulitan. Saudara perlu perhatikan ini dan coba berikan judgment atau penilaian kita. Perintah ini berasal dari mana? Betulkah perintah seperti ini turun dari Menara Gading, tempat para teolog atau orang-orang belajar teologi, atau perintah sedemikian ini turun dari tempat yang lebih tinggi dari Menara Gading, yaitu turun dari sorga? Sekali lagi, perintah untuk melawan penyesatan di masa-masa sulit ini, apakah benar turun dari Menara Gading, tempat belajar para teolog, atau turun dari tempat yang bahkan lebih tinggi daripada Menara Gading itu, yaitu turun dari sorga? Para penulis ini, Yohanes, Paulus, Yudas, dapat disebut sebagai teolog sekaligus sebagai praktisi. Ada yang bilang karena kami ini adalah orang lapangan, maka kami berusaha untuk selalu damai. Orang lapangan yang berusaha untuk selalu damai. Kalimat ini terlalu aneh karena 3 penulis yang saya sebutkan tadi adalah seorang teolog. Seolah-olah mereka ada di Menara Gading, tapi mereka juga ada di dalam penderitaan. Mereka mengalami penderitaan. Di dalam konteks itu, mereka menyuarakan suara dari sorga untuk mempertahankan kebenaran dan melawan ketidakbenaran. Saudara boleh nilai sendiri perintah untuk melawan penyesatan dan ajaran yang salah di tengah-tengah penderitaan sedemikian. Apakah berasal dari orang yang pongah dan sombong? Apakah betul perintah ini? Sikap ini adalah sikap dan perintah dari orang yang pongah dan orang yang sombong? Atau pikiran ini adalah pikiran yang muncul dari orang yang memiliki pikiran yang tajam untuk membedakan mana benar, mana yang salah. Dari pikiran yang cukup tajam untuk menyadari bahwa sementara terjadi penyesatan di dalam gereja. Atau jangan-jangan perintah dan tindakan ini lahir dari hati gembala. Hati seorang gembala yang cinta kebenaran dan mencintai domba-dombanya. Karena dia mencintai kebenaran, maka dia benci ketidakbenaran. Karena dia mengasihi domba-dombanya, maka mau tidak mau dia harus menyuarakan penyesatan yang terjadi di dalam gereja. Saya malah curiga dengan orang-orang yang ketika terjadi penyesatan mereka masih berusaha untuk diam. Saya malah curiga dengan orang-orang yang tahu sesuatu tidak benar tetapi dengan sengaja mereka diam. Apakah engkau mengasihi domba-dombamu? Apakah engkau mengasihi kebenaran yang disuarakan oleh Allah dan tertulis di dalam kitab suci? Yesus menghakimi Farisi. Engkau seperti kubur yang berlabur putih. Engkau seperti cawan yang dibersihkan dari luar tetapi di dalamnya itu isinya bangkai. Yesus mengingatkan fakta, serigala berbulu domba. Apakah ini adalah peringatan dari orang sombong, orang yang tidak tulus, atau seorang yang begitu rendah hati, sadar bahwa ada penyesatan sehingga dia dengan teguh, dengan hati yang gentar memperingatkan jemaat untuk berjaga-jaga terhadap serigala berbulu domba ini? Saudara boleh menilai
perintah untuk melawan penyesatan dan ajaran yang salah ini, apakah datang dari hati yang dikuasai oleh roh kegelapan dan ekspresi hati yang kotor dan busuk? Atau perintah yang sedemikian ini lahir dari Roh Kudus karena sesuai dengan kebenaran firman Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, dan dari hati yang tulus untuk taat kepada kebenaran firman Allah dengan segala konsekuensinya? Kalau Yesus Kristus dan para nabi, para rasul memberitakan apa yang disuarakan oleh pendeta-pendeta zaman ini yang cenderung kompromi dengan ketidakbenaran, mereka mungkin tidak pernah disalibkan. Tetapi karena mereka menyuarakan kebenaran yang tidak enak untuk didengar, pada masa yang baik maupun pada masa yang sulit, mereka harus mengalami kematian sebagai martir. Pendeta Gilbert sendiri bilang bahwa COVID-19 menunjukkan bahwa mimbar gereja kosong. Lalu dia bilang Tuhan tidak butuh hamba Tuhan. Sekali lagi, saudara dan saya mesti setuju. Pertama, fakta hari ini, mimbar gereja kosong. Hari ini saya berkhotbah di mimbar yang hampir kosong. Pendeta Gilbert juga bilang bahwa Tuhan tidak butuh hamba Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau ingatkan saudara beberapa fakta terkait dengan kalimat beliau. Pertama, sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah butuh hamba Tuhan. Sebelum COVID-19 Tuhan tidak butuh hamba Tuhan. Saat COVID-19 Tuhan tidak butuh hamba Tuhan. Setelah COVID-19 Tuhan juga tidak butuh hamba Tuhan. Namun saya juga mau ingatkan Anda bahwa sampai selama-lamanya gereja dan jemaat butuh kebenaran. Mimbar yang kosong tidak sama dengan Allah sementara berkata kepada kita bahwa kebenaran tidak perlu lagi disuarakan. Yesus bilang, kalau orang-orang ini tidak menyuarakan kebenaran bahwa dia adalah Mesias anak Daud, maka Allah akan memakai batu untuk melakukannya. Allah tidak butuh hamba Tuhan, ya, tetapi Allah akan membangkitkan batu untuk menyuarakan kebenaran. Ini tanda bahwa Allah dari kekal sampai kekal akan terus-menerus menyuarakan kebenaran, maka dia akan utus hamba Tuhan yang benar untuk suarakan kebenaran. Sekali lagi, Tuhan tidak butuh hamba Tuhan sampai selama-lamanya. Hamba Tuhan butuh Tuhan. Tetapi saya juga mau mengingatkan saudara bahwa sampai selama-lamanya gereja Tuhan yang sejati, jemaat Tuhan yang sejati, mereka butuh kebenaran. Maka mimbar yang kosong tidak sama dengan berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Itu fakta, tapi fakta itu tidak sama dengan mengatakan berhenti menyampaikan kebenaran dan kemudian tidak menyampaikan sesuatu yang salah. Karena justru kalau gereja diam, maka sampai selama-lamanya Allah akan membiarkan gereja kosong dan Allah akan pakai batu untuk menyuarakan kebenaran yang tidak boleh tidak disuarakan. Tapi kalau ada yang tidak dibutuhkan oleh gereja, gereja tidak butuh hamba Tuhan yang tidak kenal kebenaran. Gereja sampai selama-lamanya tidak butuh hamba Tuhan yang sedemikian. Gereja sampai selama-lamanya tidak butuh hamba Tuhan yang memutarbalikkan kebenaran. Sampai selama-lamanya gereja tidak membutuhkan hamba Tuhan yang diam dan pasif ketika kebenaran Allah diperkosa dan dinodai. Hamba Tuhan seperti ini tidak perlu ada di dalam gereja, karena memang gereja nggak butuh orang-orang sedemikian. Tetapi kalau ada orang menyuarakan kebenaran, ini bukti bahwa Allah mengutus hamba Tuhan yang benar, karena Allah tahu gereja yang benar tidak boleh dilepaskan dari kebenaran. Sampai selama-lamanya, meskipun mimbar kosong, kebenaran mesti disuarakan. Meskipun mimbar kosong, ketidakbenaran mesti dikritisi. Oleh sebab itu, istilah berjuang untuk mempertahankan iman, berjuang untuk mempertahankan iman, oleh Simon Kistemaker itu diterjemahkan sebagai to fight for faith. Berjuang untuk iman. Lalu kemudian dia menafsirkannya sedemikian: kerahkanlah segenap kekuatan dan tenaga, kerahkan seluruh kemampuan untuk mempertahankan kebenaran. Maka tadi saya bilang seorang hamba Tuhan yang baik, seorang hamba Tuhan yang baik akan mempersiapkan diri dan mempersiapkan jemaat untuk tugas dan panggilan yang mulia, yaitu menyuarakan kebenaran dan melawan ketidakbenaran. Seorang hamba Tuhan yang baik tidak akan mengajak jemaat untuk memalingkan wajahnya dari kebenaran ketika kebenaran disuarakan, bahkan di dalam konteks perdebatan. Sebenarnya terlalu hina bagi kita hamba-hamba Tuhan jika kita menghindari perdebatan karena seolah-olah kebenaran tidak bisa muncul di sana. Yesus Kristus, tadi saya bilang, Yesus Kristus, Nabi dan Rasul, berdebat karena mereka tahu kebenaran bisa muncul di sana. Dan saya mau sampaikan satu orang namanya Hans Georg Gadamer.
disebut sebagai seorang filsuf, dan kadang-kadang ada yang mengasumsikan dia sebagai orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan ini pun dia bilang kadang-kadang di dalam perdebatan, dalam konteks perdebatan, ada kemungkinan kebenaran itu muncul dan orang mesti tunduk kepada kebenaran yang muncul di dalam konteks yang sedemikian. Hamba Tuhan harus mempersiapkan jemaat, harus mempersiapkan diri untuk masuk di dalam konteks ini, berperang bagi kebenaran, berjuang mempertahankan kebenaran, dan bukan hanya mempertahankan kebenaran seolah-olah dia pasif, tetapi dia harus melawan ketidakbenaran. Itu sebabnya orang yang kedua yang saya kutip, Baukham, dia bilang demikian, Paulus itu sama dengan Yudas, atau Yudas sama dengan Paulus. Di dalam Filipi pasal 1, Filipi 1 ayat 27 sampai 30, ada perintah yang sama, yaitu berjuang untuk mempertahankan iman. Penafsir ini kemudian berkata bahwa ini bukan hanya perintah untuk defense. Kita hanya sekedar menunggu ketika penyesatan membahayakan gereja baru kita berespons. Tidak. Dia mengatakan bahwa ini adalah tindakan aktif untuk melawan ketidakbenaran. Ini offense. Ini bukan cuma sekedar defense. Kita tidak hanya menunggu penyesatan masuk, menunggu waktu yang baik. Tetapi ketika penyesatan terjadi, baik atau tidak baik waktunya, kita harus keluar untuk memperjuangkan kebenaran, melawan ini. Memang kita tidak perlu membela kebenaran. Tapi itu tidak berarti bahwa saudara dan saya mendiamkan kebenaran dan membiarkan ketidakbenaran itu terjadi. Perdebatan tidak jahat pada dirinya. Sekali lagi, perdebatan tidak jahat pada dirinya. Perdebatan itu tidak negatif pada dirinya. Sangat mungkin perdebatan itu bersifat positif dan kemudian menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, saya mau kasih refleksi terakhir terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Keinginan untuk diam di dalam perdebatan. Dan tindakan untuk menyuruh orang lain diam di dalam perdebatan, termaksud dengan cara mendiamkan orang-orang yang sementara berdebat, adalah tindakan yang kontradiktif. Kalau ini terkait dengan menyatakan kesalahan dan menyatakan kebenaran. Pertama, ini adalah tindakan yang kontradiktif dengan kebenaran firman Allah. Jelas dalam seluruh penjelasan ini bahwa firman Allah memanggil saudara dan saya, memerintahkan saudara dan saya sebagai gereja yang sejati untuk tidak mendiamkan kebenaran, tidak membiarkan penyesatan itu ada di dalam gereja. Saudara dan saya dipanggil dan diperintahkan untuk menyuarakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Ini juga adalah panggilan bagi saudara dan saya sebagai gereja Tuhan untuk berpihak kepada kebenaran setelah kita menguji. Sebaliknya perintah untuk tidak menguji, mendiamkan, kontradiktif dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kadang-kadang kita pikir diam itu bijak. Dan perintah untuk mendiamkan orang yang berdebat seolah-olah perintah dari orang-orang yang kritis, orang yang bijak, dan orang yang tulus. Tapi bagi saya, perintah untuk mendiamkan orang-orang yang sementara berdebat karena kebenaran dan ketidakbenaran adalah tanda pikiran yang tertidur. Itu bukan tanda sikap kritis. Itu tanda pikiran mereka tertidur. Sekali lagi, banyak orang merasa dia kritis sehingga dia memerintahkan orang-orang yang berdebat terkait benar dan tidak benar ini untuk diam. Tetapi ini bukan perintah dari orang-orang yang kritis. Ini perintah dari orang-orang Kristen yang pikirannya tertidur sehingga sulit untuk membedakan mana benar dan tidak benar. Kalau engkau punya pikiran bisa bedakan mana benar dan tidak benar, engkau tidak akan diam. Kalau hatimu cinta kepada kebenaran dan benci kepada ketidakbenaran, engkau tidak akan diam. Ini juga bukan perintah dari orang bijak dan tulus. Karena sekali lagi, bijak dan tulus tidak pernah bisa dilepaskan dari kebenaran. Ini kontradiksi yang pertama. Keengganan untuk melibatkan diri di dalam perdebatan, perlawanan terhadap ketidakbenaran, dan keengganan untuk menyuarakan kebenaran di dalam perdebatan adalah tanda bahwa pikiran kita tertidur. Ini bukan tanda kebijakan dan ketulusan kita. Hanya menandakan bahwa saudara dan saya bersifat ignore, tidak peduli terhadap kebenaran. Tapi kontradiksi yang kedua adalah apa yang saya sebut sebagai kontradiksi performatif. Kontradiksi performatif berarti kalimat-kalimat ini, jangan berdebat. Kalimat yang disampaikan kepada dua orang yang berdebat, jangan berdebat. Itu hanya bisa dikatakan dan tidak bisa dilaksanakan.
Ada orang yang mau mendiamkan dua orang yang berdebat, lalu kemudian dia bilang begini, kalian itu sama-sama benar, sudah jangan berdebat. Seolah-olah dia ada di tengah, datang sebagai pembawa damai. Tetapi perintah jangan berdebat itu adalah sebuah perintah yang menunjukkan orang ketiga sementara masuk ke dalam perdebatan. Sekali lagi, waktu dua kelompok ini berdebat, saudara datang dan saudara menegaskan posisi sebagai orang yang menolak perdebatan. Itu berarti saudara sementara masuk ke dalam perdebatan. Seharusnya orang-orang ini diam dan tidak pernah berkata kepada dua kelompok yang sementara berdebat. Kalau dia mau diam, semua diam. Dan kalau dia mau semua damai, harusnya dia tidak usah bicara. Diam aja, lihat saja. Tetapi dengan berkata kepada dua orang yang lain, diamlah supaya semua tenang, dia tidak sementara menghasilkan ketenangan. Dia memunculkan kelompok yang baru yang masuk ke dalam perdebatan itu. Maka saya kira saudara dan saya perlu kritis terhadap perintah yang sedemikian. Ini bukan cuma perintah yang tidak tulus dan tidak kritis, tetapi ini perintah yang tidak bisa dilaksanakan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sering pakai kata ini, jangan menghakimi. Dua kelompok A dan bukan A tidak boleh saling menghakimi. Tetapi dia, kelompok yang ketiga ini, sementara menghakimi A dan bukan A sebagai kelompok yang mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Seolah-olah dia memberi penilaian, saya yang benar, kalian berdua waktu berdebat salah, dan sekarang saya yang benar. Waktu dia berkata demikian, dia sementara membangkitkan dua itu untuk berhadap-hadapan dengan dia. Kontradiksi performatif, cuman bisa diomongin, gak bisa dikatakan. Maka perintah-perintah dari hamba Tuhan yang sedemikian adalah perintah yang omong kosong, saya kira. Menciptakan kebenaran yang ketenangan atau kedamaian yang palsu. Berkali-kali saya bilang kalau saudara berbicara mengenai damai, damai berarti tidak ada perdebatan, damai berarti tidak ada konflik, Anda harus tinggal di kuburan. Di sana cukup tenang, damai, tidak ada masalah apa-apa. Tapi jika Anda masih tinggal di dalam dunia di mana kebenaran dan ketidakbenaran terus-menerus bertarung, maka saudara dan saya mesti berpihak kepada kebenaran. Berpihak kepada kebenaran berarti saudara menyuarakan mana benar, mana yang tidak benar. Dan saya mau tutup dengan Simon Kistemaker, waktu dia bicara mengenai memperjuangkan iman, itu bukan cuma to fight for faith, tapi dia bilang to depend on faith for spiritual help. To depend on faith for spiritual help. Apa maksudnya? Pada saat saudara dan saya menerima panggilan Tuhan untuk masuk ke dalam perdebatan yang sangat positif, bahkan indah ini, karena Allah memakai ini sebagai jalan untuk mendidik jemaatnya, saudara dan saya masuk dengan bergantung kepada kebenaran. Bergantung kepada Allah yang adalah kebenaran. Bergantung kepada firman Allah yang adalah kebenaran. Dan bergantung kepada Roh Kudus yang menginspirasikan kebenaran dan mencerahkan pikiran dengan kebenaran. Yesus sendiri bilang, pada saat-saat yang sulit, engkau tidak tahu apa yang engkau katakan. Tetapi Roh Kudus yang akan memimpin kamu, mengajarkan kamu bagaimana harus berkata-kata. Sehingga tidak seharusnya orang Kristen masuk ke dalam perdebatan dengan tinggi hati atau dengan kesombongan. Perintah untuk masuk di dalam perdebatan adalah perintah Allah. Tetapi Allah ini adalah Allah yang kasih, sehingga ketika saudara dan saya memutuskan untuk masuk, saudara dan saya masuk karena saudara dan saya mengasihi. Ini bukan ajakan yang naif mengajak saudara dan saya berdebat dengan mengandalkan kapasitas intelektual, kemampuan teologi semata-mata, pemahaman terhadap kitab suci semata-mata. Saudara dan saya masuk ke dalamnya dengan bergantung kepada Allah, berusaha untuk menyesuaikan apa yang saudara dan saya sampaikan, termasuk kritik itu dengan kebenaran firman Tuhan. Berlindung di balik kalimat jangan menghakimi, sama sekali tidak alkitabiah. Karena Yesus Kristus yang bilang jangan menghakimi adalah Yesus Kristus yang terus-menerus melakukan penghakiman. Rasul-rasul yang menerima pengajaran jangan menghakimi. Ada rasul-rasul yang di dalam tulisan mereka juga mengekspresikan penghakiman atau penilaian. Bahkan Paulus dan Petrus itu masuk ke dalam perdebatan sehingga Paulus mengkritisi Petrus. Penghakiman adalah sesuatu yang tak bisa dihindari. Yang harus saudara dan saya hindari adalah penghakiman yang salah di atas dasar yang salah. Yesus melarang orang-orang Farisi, orang-orang Israel hari itu, orang Yahudi hari itu untuk tidak menghakimi. Karena mereka menghakimi berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan kebenaran.
Yang kedua, mereka menghakimi untuk menunjukkan bahwa mereka lebih paham firman Allah, lebih mengerti firman Allah dari orang-orang yang dihakimi. Kalau masuk ke dalam perdebatan dengan motivasi yang seperti ini, Yesus pun mengecam hal ini. Tetapi kalau saudara dan saya masuk, karena saudara dan saya mengasihi kebenaran, mengasihi jemaat yang membutuhkan kebenaran, maka saudara dan saya boleh memasukinya, karena Kristus telah membuka jalan bagi saudara dan saya. Masuk ke dalam perdebatan bukan sesuatu yang haram bagi gereja, tetapi masuk ke dalam perdebatan pun bukan sebuah kewajiban yang dimasuki dengan hati yang ponggah, dengan hati yang sombong. Sehingga saya kira ada kritik yang mengatakan kritik itu mengekspresikan keponggahan atau kesombongan, to some extent betul. Tetapi saudara dan saya perlu lihat hal ini. Kita tidak pernah tahu motivasi orang itu. Kita tidak pernah bisa mengatakan bahwa motivasinya pasti salah. Sama seperti saya juga nggak bisa katakan bahwa orang itu punya motivasi pasti benar. Tapi kalau dia masuk dan dia mengkritisi kebenaran dan kritiknya itu benar, saudara mesti perhatikan kalimat Yesus kepada murid-muridnya. Dengarkan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Ketika mereka mengajarkan yang benar, Yesus bilang bahkan kepada orang Farisi itu pun, beri telingamu untuk dengar. Kalau dia ajarkan kebenaran, jangan lakukan apa yang dia lakukan. Sehingga di dalam konteks ini, sekali lagi saudara dan saya masuk dengan hati yang tulus, sama seperti Kristus. Perdebatan bukan barang yang haram, bukan sesuatu yang tidak boleh terjadi di dalam gereja. Sesuatu yang harus terjadi, terutama ketika di dalam gereja terjadi penyesatan. Yudas memberi petunjuk kepada saudara dan saya mengenai hal ini. Di dalam minggu-minggu selanjutnya, saudara dan saya akan melihat dua subjek yang sangat penting. Yang pertama itu adalah wahyu baru, dan yang kedua itu adalah nubuat palsu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pikirkan. Kami tahu bahwa firman Tuhan tidak menjauhkan kami dari perdebatan. Firman Tuhan bahkan memanggil kami masuk ke dalam perdebatan, bahkan perdebatan yang paling sengit sekalipun, untuk menyuarakan kebenaran dan melawan ketidakbenaran. Sebab iblis memakai penyesatan untuk menghancurkan gereja. Iblis menghancurkan gereja bukan hanya dengan aniaya, bukan hanya melalui amoralitas, tetapi melalui penyesatan. Bahkan penyesatan itu begitu mengerikan sehingga disebut sebagai bahaya yang besar yang dibawa oleh malaikat yang menyamar sebagai malaikat terang, yang dibawa oleh orang-orang yang dari luar tampak seperti Yesus Kristus, anak domba itu, namun suara yang dia suarakan adalah suara naga, sehingga banyak orang yang tertipu, banyak orang yang terbuai oleh kata-kata indah yang mereka katakan. Maka kami bersyukur firman Allah mengingatkan kami untuk menguji setiap roh dan berjaga-jaga terhadap segala sesuatu yang disuarakan bahkan dari mimbar-mimbar gereja. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan membangunkan nalar kritis kami, membangunkan pemikiran yang mencintai kebenaran, hati yang terarah kepada kebenaran dan terekspresi di dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami baca dan penjelasan yang kami dengarkan. Amin.